Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi setiap 2 pekan sekali. Kita bertemu di acara Sowan Dr. Zainal. Saya bersama Mbah Kung. Ya, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Ya. Program unggulan kita malam hari ini bincang kesehatan. Nah, Sowan Dr. ini Zainal. sehat no, Gong? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Prof Zainal semakin apa ya? Kelihatan Semakin netes. Itu kalau apa sudah kelihatan ending. Ending je. Alhamdulillah. Kemirahan ibu Allah. Kemurahan Allah. Gembira tadi. Ye. Di antaranya, ya. Di antaranya itu. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita ada satu tema yang mungkin kalau di tahun 80-90-an dulu ada film namanya Lupus. Iya. Ya, bintang filmnya, bintang film. Ya, dulu Rian Hidayat kalau nggak salah. Tapi ini bukan bintang filmnya. Yang jelas bukan temanya, nggak ada hubungannya sama sekali. Karena ini adalah sakit lupus. Nah, sakit lupus itu apa, Kong? Tahu, Kong? Itu apa itu, Bro? Itu apakah sama filmnya di luar mana itu? Kok Ya, bisa? duluan penyakitnya nih. Duluan penyakitnya Oh, itu iya. sudah internasional. Iya. Oh, ini kebetulan juga dalam rangka hari lupus ya. Di mana-mana itu bisa menyerang siapapun, perempuan yang kebanyakan. Oh, kebanyakan. Iya. Iya. Jadi perempuan usia produktif lah itu. Oh, malah Iya, usia produktif. Mungkin saya salam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar MTA TV dan para pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada. Iya. Ini ada pertanyaan yang bagus. Kebetulan ini 1 minggu yang lalu kira-kira itu Hari Lupus Dunia. Hari Lupus Dunia. Jadi apa itu lupus? Ya, kalau dulu lupus itu film lupus itu menganggap permen karet ceplok gitu. Permen karet ya. Permen karet. Ya. Ini penyakit lupus yang tadi Mbah Kung udah ngendika apa yang itu ya, yang butterfly. Jadi ada gambar kupu-kupu di muka itu. Dan itu penyebabnya autoimun disease, penyakit autoimun. Ya, padahal itu autoimun itu dan semua orang punya autoimun, tinggal manifest atau tidak. Ya, kalau nggak manifest ya kita selamat aja, ya biasa kita. Ya, orang flu itu sebetulnya autoimunnya terganggu. Ya. Orang flu itu yang ringan. Tapi kalau ini lupus ini penyakit autoimun yang diserang antibodi dalam tubuh kita, itu bisa menyerang apa saja. Dan yang diserang 80-90% itu wanita. Wanita usia produktif. Jadi kita nggak bisa menghindar. Penyebabnya apa? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Dan pasien datang dengan beberapa gejala, macam-macam gejala. Ada yang nyerang otak, ada yang nyerang paru-paru, ada yang nyerang ginjal, ada yang nyerang kulit, itu dan seterusnya. Yang autoimun itu kan seluruh tubuh ada imunitas tubuh kita. Nah, itu kalau terserang ya autoimunnya berubah dan kita akan terkena suatu gejala di mana imunitas tubuh kita turun dan apa kalau orang Jawa bilang suloyo, jadi suloyo ya.
itu bisa ke mana-mana. Ya. Jadi itu yang sering menakutkan, dan biasanya datang itu kalau ke tempat saya ya biasanya sudah terlambat. Terlambatnya kenapa? Nah ini yang saya ingin peringatkan. Kalau tidak paham, bukan bidangnya, jangan digenggam terus. Kalau nggak tahu, jangan digenggam, dilepas, dikonsulkan ke ahlinya. Ya, ke ahlinya. Kalau ke tempat saya, itu saya bilang, kuncinya gampang, saya bilang, kuncinya gampang. Asal hatinya gembira. Gembira. Kalau di Quran ya disebutkan, Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Dan itu apa? Rabbana, pokoknya hatinya itu kalau sudah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kalau ya Allah, kalau hatiku sudah mohon perlindungan, kalau hatiku sudah Engkau berikan rahmat, itu ya kan yang mengatur imunitas tubuh itu hati. Nah hati itu kalau gembira, ya semuanya berjalan dengan baik. Gembira itu artinya kalau kita ya syukur, ya sabar, ya, itu enak. Berarti ikhlas ya diantaranya ya? Ikhlas diantaranya. Ya, kalau saya dulu ya mengatakan ISIS. Disingkat ISIS. Istiqomah. Istiqomah, terus sabar, ikhlas, syukur. Jadi orang yang bersyukur itu sehat, longgar, gitu. Dan itu jadi memang susah semuanya itu. Susah semuanya. Kalau itu asma Allah kan itu semua asma Allah. Wong baru jurdil itu jujur dan adil itu aja udah susah banget. Susah banget mencari orang jujur, mencari orang adil, apalagi susah banget udah. Jadi itu semua yang membuat manusia itu sakit, kena lupus. Itu ya penyebabnya apa? Itu ada yang kalau labil apanya hatinya, ya nggak bagus-bagus diobati apa-apa, ya kambuh lagi, rutin minum obat ya tetap aja. Tapi kalau hatinya tenang, ya baik-baik saja. Jadi saya mohon para pemirsa tidak perlu takut lupus, tidak perlu takut lupus. Saya punya satu gambaran satu pasien yang datang ke rumah itu gendong bayi, saking senengnya. Wah dokter, saya bisa hamil, bisa punya anak. Itu padahal usianya usia produktif dia. Ya, saya sudah nggak minum obat apa-apa katanya. Lah dulu kan minum obat, disuntik insulin juga. Insulin karena kencing, gula darahnya tinggi, tensinya tinggi. Enggak, saya sudah enggak. Sekarang diperiksa dok, saya kan sudah normal. Bahkan saya bisa hamil. Nah itu senengnya Masya Allah. Jadi bagi penderita orang yang ordapus, namanya orang penderita lupus, itu hatinya harus senang, gembira, ikhlas, sabar. Ya. Jadi itu semua harus dilakukan secara istiqomah. Itu akan baik, akan baik, tidak ada gangguan apa-apa. Walaupun autoimun disease, itu penyakit autoimun nggak bisa sembuh. Siapa bilang nggak bisa sembuh? Semua penyakit bisa sembuh kalau itu sudah dikehendaki Allah. Saya sendiri ya stroke. Stroke ya Allah yang memberi, ya Allah yang menyembuhkan ini. Saya itu bisa berjalan lagi, bisa macam-macam lagi. Memorinya pulih.
Nah ini Alhamdulillah. mulut ini karena bal palsinya, karena diikuti bal palsi agak perat ya, tapi bicaranya bisa cetok. Alhamdulillah. Ya, baik Prof dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja sangat bagus bahasan di malam hari ini tentang lupus autoimun. Dan Prof, mungkin kalau orang awam begitu, ini tahu nggak? Oh, ini sepertinya saya lupus begitu. Nah gimana itu, Prof? Itu jadi ada yang gejalanya silent, nggak ketahuan, ya. Tiba-tiba ya itu tadi yang dikatakan, lo kok pipiku abang kiwa tengah, kayak kupu-kupu butterfly rush, namanya butterfly rush, ya merah itu merah, Getapel gitu, getapel, ya itu khasnya. Ada yang rambutnya rontok aja, rontok demam-demam aja. tidak, Prof? Kadang demam-demam kalau ada komplikasi, ya ada komplikasi. Ya, memang nggak spesifik itu. Itu kalau gini lupus nggak bisa. Ya, nanti kita cek. Ya, nah itu ada juga pasien didiagnosis lupus, ke rumah saya lihat laboratoriumnya yang lama. Oh, ini nggak lupus ini. Ini ya ini penyakit biasa aja. Dulu nggak. Wah, saya udah minum obat 3 tahun, bayangin, keliru diagnosis kok 3 tahun. Obat lupus ya itu padahal. Iya. Wah, terus ya sabar gitu. Padahal sudah terlanjur gembira ya. Iya. Nggak ada gembira dia. Dia tuh buka Google, ada nama saya. Buka itu yang banyak kan buka Google itu, ya ke rumah itu. Bukan keturunan ya dok ya itu? Nggak keturunan, nggak familiar. Tidak menular juga ya, Bro? Tidak menular juga. Iya. Dan yang diserang adalah komorbid nih biasanya ya? Ya pokoknya wanita kebanyakan dan itu usia produktif. Nggih. Ya. Orang tua kok lupus enggak, bukan, biasanya bukan. Ya. Baik pemirsa, kami berikan kesempatan bagi Anda telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 08112 55 3000. Kita masih nantikan untuk pertanyaan di Soan Dr. Zainal ini ya. Terus kemudian kalau kita misalnya ke Prof. Zainal sudah tahu juga karena di tanggal 10 Mei kemarin itu Hari Lupus, itu tema yang diangkat, terus kemudian lagi banyak orang membicarakan tentang lupus. Tapi ketika sudah mungkin setengah tahun begitu, sudah lupa. Terus lupus apa tidak muncul lagi? Nah ini bagaimana ini, Prof? Ya pokoknya saya ulang dari awal. Diagnosisnya dari awal kita lihat. Kalau dia punya laboratorium yang lama-lama, saya periksa lagi. Oh ya ini lupus ini. Diulang terus saya ajak gembira. Tadi saya juga ngumpulkan tadi, dapus ngumpulkan penderita lupus ada 200-an lebih itu. Solo saja itu? Iya Solo saja. Saya tanya, obatnya lupus apa? Gembira semua gitu. Obat lupus apa? Gembira gitu. Saya sedang sambil bicara. Ya, tadi yang kalau yang ke rumah ya saya tanya, kalau masuk gitu, obatnya lupus apa? Gembira ya. Tapi bilang gembiranya sambil nangis gitu. Ya itu gembira bohongan. Ya gembira itu harus ikhlas betul. Ya tadi ISIS tadi. ISIS ya. Istiqomah, sabar. Iya sabar. S-nya lagi. Ikhlas. Ikhlas. Sama satunya syukur. Iya. Itu insya Allah akan baik. Itu ada tadi doanya tuh. Rasulullah ada Allah sampai menuntun adanya doa begitu, minta rahmatnya Allah. Kalau sudah diberi rahmat, insya Allah akan istiqomah.
Nah, itu juga kalau di Al-Fatihah kan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta pertolongannya pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ya tadi Isis tadi sus gitu. Iya. Baik, ini sudah ada yang masuk ini dari Suyoko di Klaten. Tapi ini beda dengan tema, tidak apa-apa ya, Prof, Nggak apa-apa ya. Ya. Boleh, semuanya terkait kesehatan boleh. Ya, Prof ini mau tanya, apa saja yang menjadi pantangan makanan buat orang yang sakit diabetes? Mohon infonya. Oh, Ya. iya. Ini pandangannya itu cukup 3J itu yang saya sering utarakan. Jam makan, jumlah yang dimakan, jenis yang boleh dan tidak boleh dimakan. Itu mesti konsultasi ke ahli gizi atau dokter gizi di rumah sakit setempat. Ya 3J, minta 3J, nanti dokternya yang menghitungkan berapa yang dibutuhkan kalorinya. Kalorinya nggak boleh ngawur. Saya kira-kira dewe pokoknya tak kurang-kurangi. Ya nggak bisa, ya harus betul pas gitu, pas 3J-nya, nanti obatnya juga harus dipaskan. Belum tentu. Kemarin itu saya ada pasien itu dari luar kota, obatnya banyak banget, disuntiknya sehari semalam 5 kali. Ya, begitu saya bilang itu sama putranya, obatnya diminta dibuang. Itu jadi ya saya udah ke dokter ini lah ya itu. Hati-hati, jadi harus diagnosisnya tepat, kemudian dietnya tepat, ya toh, olahraganya tepat. Jadi jangan sembarangan itu bukan penyakit yang ringan diabetes itu. Jadi itu sesuatu yang harus dicermati ya, cermat. Kalau cermat, saya sendiri ya diabetes, diet dan ya obat ya, tapi saya alhamdulillah kalau dicek bagus. Itu anak saya sering ngecek, Bapak bagus ya, alhamdulillah ya. Dikatakan diabetes itu kalau kadar gulanya berapa? Kadar gula darahnya di atas 120 gula darah. Ya, gula darah puasa, apalagi gula darah sewaktu di bawah 200. Kalau saya ngecek pokoknya gula darah sewaktu di bawah 200 sudah bagus, sudah lumayan. Nggak bahaya, nggak akan komplikasi. Nah, komplikasinya diabetes itu bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke paru, bisa ke kulit, bisa ke otot, kemana-mana itu diabetes itu. Karena yang ngambang di darah kita, ya, jadi ya muter-muter aja dia. Jadi kita harus, yang paling bahaya ditakutkan ke mata. Mata itu bisa cepat katarak, cepat buta nanti. Ya, kalau ke ginjal ya cuci darah. Ya, cuci darah itu tiap hari tambah. Itu antri, ya Allah, luar biasa. Kita apa beli mesin cuci darah terus rumah sakit, nggak mampu. Ya, saya tuh dulu waktu pegang rumah sakit UNS, sudah kita beli dipenuhi itu satu ruangan mesin cuci darah, tapi ditambah ruangan ya tetap aja kurang. Jadi ya harus betul-betul pas. Ya. Baik. Ya, memang Kakong ada tanda-tanda gejala gula tinggi dah. Kalau lihat Yosua-nya ya enggak, ya Atung ini. Kakong ini kan sudah usia udur, nggak ada gejala-gejala. 48 Prof, utur. 48. Iya. Ya masih sudah segar itu, masih segar. Harusnya kalau memang ada ya sudah ada gejalanya. Ya.
Baik, sekarang kita membacakan pertanyaan berikutnya. Ini mohon dijelaskan, Prof, usia produktif itu dari berapa tahun sampai berapa tahun? Ini dari Bu Siti Karanganyar. Ini ada hubungannya dengan lupus nih, agak galau ini. Ya, khawatir. Ya, produktif itu ya sejak headnya hilang, ya sampai usia sudah tidak head, itu sudah tidak produktif lagi. Selama masih ada head, masih bisa hamil, masih produktif. Ya, itu dianggap usia produktif ya. Iya, baik. Kemudian yang tadi yang tanya dietnya apa tadi, ke ahli gizi, ke dokternya minta surat, diet saya berapa kalori gitu, minta dikonsulkan ke ahli gizi. Ojo dikarang di sejawat dokter yang saya hormati, jangan ngarang sendiri, harus ada ahlinya, ahli gizi. Jadi harus ke ahli gizi, apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Ya. Kebetulan di hari Kamis ke-1 dan ke-3 di sini ada konsultasi gizi. Oh, lah pas itu. Iya. Saya kalau nulis ya ke ahli gizi senior, itu biar bisa tanya jawab sepuasnya. Kadang-kadang itu cuma dilungi kertas. Susunan dietnya yang boleh, yang tidak gitu. Nanti dipelajari, kalau nggak paham baru bertanya ya, nah itu nggak boleh. Ahli gizi yang gitu harus sejelas-jelasnya, ya. Baik. Kemudian ini dari Ibu Titi. Kita masih nantikan untuk yang telepon pun juga dibuka ya, boleh ya. Saat ini masih kosong. Ada Ibu Titi dari Batang. Mohon tausiahnya. Suatu saat dalam keadaan tidak berpuasa, mulut tiba-tiba terasa pahit. Apakah ada semacam kelainan organ dalam tubuh? Mohon maaf, saya sudah operasi empedu. Empedu diambil nih maksudnya. Mulut pahit. Iya. Sebetulnya itu pahit itu gara-gara empedunya. Empedunya bludak apa ya, bludak itu apa bahasa Indonesia? Tumpah. Udah luber kemana-mana tuh empedunya, jadi pahit mulutnya. Ya, tapi kalau sudah diambil kok masih pahit, ya itu ada infeksi. Empedu itu kalau, mohon maaf, kalau kita makan jeroan itu babat itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan, empedu itu yang pahit itu kalau nyembelih kambing, itu ada. Bukan. Kecil ya? Ya kecil, satu jempol gini. Itu di bawah. Pahit semuanya. Ya pahit semua itu kalau. Makanya harus diambil lebih dulu. Kalau itu kadang-kadang lah, empedu itu kotoran, jangan dipakai untuk jamu. Ada yang seperti itu ya. Karena pahitnya mungkin dikira jamu pahitan. Dipakai jamu, dikasih kecap, glek, wajah. Empedu itu kotoran dari sapi dari itu hasil metabolisme yang iya. Jangan. Ya, tadi itu berarti dari empedu ya, Prof ya. Tadi pahitnya itu ya. Pahitnya itu empedu itu. Dan itu tidak bisa diobati, pasti ada infeksinya yang menyangkut empedu itu tadi. Berarti orang tanpa empedu itu bisa hidup. Insya Allah. Bisa terkena. Bisa terkena. Jadi tanpa empedu itu mengurangi lemak atau tanpa lemak makanannya. Jadi enak. Ya karena empedu itu kan untuk metabolisme lemak. Iya. Jadi ada gunanya. Ya Allah pasti menciptakan sesuatu, pasti ada gunanya. Ya, ada gunanya. Iya. Baik, kita masih nantikan yang dia di telepon. Ini ada Ibu Masfu Atun. Alamat Ngaluran. Ngaluran itu mana, Gong? Nggak tahu ya. Punya penyakit 9 tahun. Punya penyakit 9 tahun, penyakit komplikasi. Ada jantung, penyakit saraf, dan lain-lain. Obatnya ada banyak, kurang lebih 15 warna. Waduh. Dan bagaimana caranya biar tidak menjadi penyakit ginjal, dan caranya minum obatnya
boleh sama-sama atau tidak. Terus kemudian antara obat jantung dan obat saraf dan lain-lain, antaranya itu. Iya. Ya. Itu matur ke dokternya, bilang ke dokternya minta obat yang seminimal mungkin. Gitu. Dokternya nanti akan merubah obatnya, dikasih yang seminimal mungkin. Usia 55 tahun. Ya kalau dengar 15 macam obat itu sudah pasti mau saya bilang setiap 15 menit itu entek sehari untuk minum obat terus. Nggak bisa. Itu mesti dikurangi. Pasti bisa dikurangi. Ya, saya dulu waktu sekolah spesialis, kalau obatnya lebih dari 5 itu dipanggil ke kantor oleh kepala bagian, suruh bikin referat karya tulis. Kok obatnya banyak sekali apa, indikasinya apa gitu. Mempertanggungjawabkan ya. Iya, iya, jadi saya harus hati-hati. Sampai sekarang saya kalau ngasih obat seminimal mungkin. Ya. Yang penting-penting aja. Ya. Ya, yang primer harus ditembak itu apa gitu. Jadi jangan, yang tidak penting jangan diobati. Ya. Baik. Kemudian ini dari Ibu Sri di Purworejo. Prof, apakah bronkitis bisa sembuh? Sebab setiap hari asma kambuh 1 sampai 2 kali. Dan saya ketergantungan salbutamol 4 miligram. Kemudian dexamethasone 1 tablet. Bagaimana ya yang harus saya lakukan? Iya. Ya. Jadi kalau asma itu biasanya itu kan juga ada reaksi autoimun. Ya, autoimun yang membuat pembuluh untuk napas ini, jalan napas kontraksi gitu jadi sesek. Kalau sesek kayak seruling, ngik napasnya. Jadi kalau itu tidak keturunan, itu ya bronkitis kronis. Jadi ya harus diobati. Tapi kalau ada ngik dan ada keturunan, nah itu yang harus diobati secara benar. Ya, jadi jangan semua diasmakan. Ya, belum tentu asma. Jadi jangan sedih. Jadi harus betul-betul di. Bedanya kalau bronkitis dengan asma ini? Asma itu ada ngiknya. Oh, yang asma. Ngik ya, ngik gitu. Kalau bronkitis itu sering panas, batuk-batuk kronis ya. Ya, kalau di waktu kecilan saya dulu itu ojo ngeloni kucing lu, gue mengi gitu lah. Itu ada hubungannya enggak? Ya kadang-kadang bulu kucing itu masuk. Itu nanti kan susah keluarnya kalau masuk ke paru. Iya toh, ganggu paru ya jadi ganggu. Nah, tapi cilian saya ngeloni kucing itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Sampai kalau kedian kucingnya saya. nggak bodol. Kalau bodol ya itu jadi bahayanya itu. Jadi orang tua dulu kan suka gitu, aja ngeloni kucing. Iya, mengi gitu istilahnya. Iya itu jadi kita hati-hati lebih baik, hati-hati. Ya, aja duduk di tengah lawang, aja ngelunggui bantal, aja gitu. Iya. Iya tak. Ya. Kalau itu dari sisi kedokteran nggak ada hubungannya? Belum. Ya kecepet. Kecepit. Kalau apa itu yang kecepit? Duduk di tengah pintu itu kecepit apa marahi orang lewat ganggu. Iya. Lah kalau duduk bantal itu kualat gitu biasanya untuk apa? Kepala untuk bokong. Ya. Iya. Iya, baik. Kemudian ini dari Ibu Retno di Purworejo. Dokter, tetangga saya sakit kulit, sudah berobat di RSUD. Kata dokter sakit herpes. Kulitnya melenting bernanah. Melenting itu, melendring itu kan ya. Kok melenting itu kan langsung berarti melenting gitu ya. Berobat rutin, lama-lama sembuh. Tapi beberapa bulan kambuh lagi. Kambuhnya lebih lama daripada sembuhnya. Apa itu bisa dicurigai autoimun?
sekarang pipi kiri kanan merah. Nah, iya. Ini. Iya bisa kalau pipi kiri kanan merah dicurigai autoimun. Jadi ke dokter spesialis penyakit dalam yang ahli autoimun, ya ahli penyakit dalam yang autoimun atau penyakit kulit, ya dokter penyakit kulit nanti akan ketahuan betul-betul atau enggak. Apalagi bilang herpes yang sering kambuh itu juga bisa autoimun lupus itu. Ya. Dan ini berapa bulan kambuh lagi? Kambuhnya lebih lama. Nah iya. Betul. Iya, lupus iya, ya. iya. Terus kemudian kalau lagi kambuh malu bersosialisasi karena wajahnya menjijikkan begitu. Nah, iya. Betul kalau iya, pas. iya. Iya. Iya bukan menjijikkan ya malu dia. Ya, Iya, saya kemarin punya belum pernah saudara lihat ya gitu. Kok jadi rusak banget itu. Itu Obatnya udah macem-macem. Itu seperti apa tuh kalau merahnya itu? Apa seperti kukul akne jerawat begitu? Enggak, ya merah gitu. Merah jelek gitu loh. Itu Maksud- bukaan bernanah ada gitu? itu. Enggak mesti Bukaan bernanah. di gambar ada. Oh ada. Lupus Lupus gitu. itu ya. Nanti saya buka. Ya. Begitu ya. Ini dicurigai dan obatnya tadi gembira. Gembira. Bu. Gembira. Jadi murah ini ya sebenarnya. MCR kalau dapat gambarnya boleh ditayangkan. Ya Mas, tolong carikan yang lupus ya. Gembira. Jadi ini psikis ini ya dok. Padahal Psikis. begitu terkena itu sudah down Makin sekali. dia ngerasa kotor, menjijikan itu makin Semakin down. dan semakin membuat penyakitnya Iya, semakin iya. kuat ya. Iya, kalau dia serapopo itu aku rapopo. Oh iya. Iya. Baik juga itu ya. Iya. Iya. Begitu Bu Retno, jadi dinasihati ini tetangganya. Berarti harus ada support sistemnya dari Iya. keluarga. Iya, keluarga itu harus saling ada. menguatkan, mendukung Iya, itu. aja malah moyoi wae. Ya. Dan ikut komunitas ya, Prof ya. Ya, ada komunitasnya di Solo ini namanya Titari. Titari, singkatan? Titari. Itu jadi di situ komunikasi teleponan gitu. Jadi kalau ada masalah telepon nanti baik. Itu cantik sekali yang ketuanya Titari itu. Cantik, dia penderita lupus tapi nggak pakai obat. Iya. Ya pasien-pasien saya itu ya yang Itu bisa tuntas dok? tuntas, itu remisi total. Ya, kalau yang pasien saya yang satu itu sudah insulin, sudah hipertensi, itu sudah gangguan ginjal, sembuh sempurna. Ya itu ada saya kasih itu jamu tradisional. Iya, malah pakai itu dan hatinya gembira. Iya. Tapi sekarang sudah nggak pernah kontrol lagi. Ya, sudah Iya, sembuh. Sudah sembuh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, kita beralih lagi ke WA. Saya Supriyono dari Batam, mohon tausiahnya. Apakah minum air putih yang banyak bisa mengurangi pengaruh negatif dari ginjal akibat minum obat kimiawi? Ya, ya kalau kimiawinya apa kimiawinya? Ya, minum banyak itu kalau bisa ya jangan ganggu kencing, sering kencing nanti ya kena malah. Kalau bisa ya minumnya pagi aja. Ya, pagi 1,5 liter atau 2 liter gitu. Jangan digelonggong kayak sapi kebanyakan nanti. Ada yang katanya Sehari harus nggak haus, jatah minum diminum. 8 iya. liter apa 2 liter? Ya pagi aja. Kalau kayak saya tuh minumnya sedikit sudah sering kencing. Oh iya. Iya. Sudah keluar aja. Ya. Baik, kita berikan kesempatan yang di telepon 02716793000. Ya, kita masih nantikan. Apa ini ada gangguan telepon yang Tadi ada kok, Prof. Ada, hanya saja ini tadi Profesor ngendikan terus ini tadi nggak jadi. Iya. Dicoba Nggak lagi, apa-apa. silakan. Coba lagi ya. Ya. Sudah 3.000. Nah, ini kita buka. ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
Sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Sri di Pacitan. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya tuh 2 hari ini kok sering banget ini keluar keluar angin gitu, istilahnya kentut, sering kentut gitu, gimana Prof? Itu apa membahayakan apa tidak, seperti itu menurut kesehatan, Dok? Mohon penjelasannya. Iya. Dan ini Prof, kakak saya itu sakitnya itu tensinya naik turun, terus gula darahnya naik turun. Apakah itu efeknya itu lemas, terus akhirnya sering pingsan? Apakah memang itu efeknya seperti itu, Prof? Mohon solusinya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sering kentut itu bisa karena infeksi, bisa karena pola makannya. Yang dimakan apa itu bikin sering kentut. Jadi kalau normal-normal aja nggak apa-apa. Makanan apa yang membuat Iya, sering kentut makanan itu, kentut Prof? ya apa ya? Contohnya? Ya itu individual. Oh, Iya. Masing orang beda itu. Ya, kobis, kol, Oh. kangkung, apa gitu. Kok sering kentut aku ya, pokoknya individual. Ya, kalau aku makan ini kok sering kentut ini, sering kentut itu dihindari. Ya, tapi kalau tetap sering kentut ya harus diperiksakan, itu pasti ada infeksinya. Ya. Meskipun nggak sakit. Iya. Meskipun nggak sakit, ya harus diperiksakan kalau sering kentut itu. Iya, tapi kalau usah ganti makanan nggak kentut ya enggak. oh berarti ilmu titan gitu. Iya, dipastikan sendiri. Nggak apa-apa, itu baik aja. Kalau saya sebenarnya. bangun tidur itu kentut. Saya kalau berubah posisi tidur, miring ke kiri atau ke kanan ya kentut. Sambil batuk enggak? Ada yang batuk sambil itu. Kepentut-pentut gitu. Iya, dan kalau kentutnya bau, hati-hati, itu ada penyakitnya. Berarti pencernaannya nggak sempurna. Memang Tapi ada kentut yang nggak bau, Dok? ada, saya itu nggak bau kentut. Suruh Maksudnya bau. gimana? Apakah baunya nemen atau bagaimana? Masa kentut nggak bau? Iya, Dok. Enggak kentut ya bau. Enggak, tenang aja. Asal nggak bunyi ya nggak pada bau. Ya gitu ya, sudah. Gitu. Ye. Kalau tadi yang satu lagi itu yang ada diabetes, ada hipertensi, naik turun, ada kadang-kadang pingsan, itu nggak pas diagnosenya atau nggak pas terapinya, jadi nggak pas dietnya. Jadi semuanya harus dibuktikan ke dokter spesialis penyakit dalam. Ya, harus itu, nggak bisa enggak. Ya, itu bahayanya ke mana-mana nanti. Tidak, sekarang sudah ke hipertensi. Kalau harusnya kalau tensinya tinggi ya karena apa? Apa karena nggak kaitannya dengan diabetes atau tidak? Ya, kalau ada nggak dengan diabetes ya nggak apa-apa. Kalau ada diabetes cuci darah itu nanti. Okay. Itu yang bahaya yang ditanyakan temennya tadi, apa kakaknya tadi. Ya. Baik, kita masih nantikan untuk pertanyaan berikutnya. Bentar. Itu nggih, Bu Sri, perhatikan di Iya. Oh, ini pertanyaan tapi Belum ada. hubungannya dengan akhir-akhir ini itu kalau flu itu kok susah hilang, Bro. Nah, Itu ini memang sambil udaranya ngetok-ngetok, yang enggak perut pusing. apa dikatakan pancaroba atau tidak ini. Nggih, nggih, Iya. nggih. Ini kan bulan apa?
Mei ya. Nggih. Iya, April Mei itu kan pancaroba itu. Iya. Ya, mau masuk kemarau. Ya, itu nggak enak lah ke badan itu. Nggak enak. Kaku-kaku, kalau flu ya susah sembuhnya. Iya. Ya. Lama gitu Iya, iya. Nah, kalau gitu ya, saya kalau minum obat itu separuh aja, nanti kalau masih ya separuh lagi, gitu. Ya. Kemudian ini ada yang bertanya, Prof. Mbak Ani begitu. Apa ada cara yang lain untuk mengobati bekas luka operasi biopsi? Operasi sejak tahun 2017 sampai sekarang masih basah terus. Kalau untuk berobat lagi ke rumah sakit tidak mungkin, tidak ada yang bolong begitu ya. Orang tua sudah meninggal, saya ikut saudara saya yang lain pada cuek. Apa di apotek ada obatnya? Ada, mesti ada. Ke dokter, Dokternya dokter apa ini? Penyakit dalam? dokter kulit atau penyakit dalam. Itu ada gulanya nggak, sakit gula Ini nggak. tidak disampaikan ya. Iya. Itu ya. Kalau ada sakit gula ya susah sembuh. Ya, kalau enggak ya antibiotikanya yang harus disesuaikan, dikultur sama Operasi diresisten. biopsi itu apa, Dok? Biopsi itu diambil jaringannya. Kenapa dibiopsi gitu? Oh, ini enggak disampaikan. Iya, kenapa dibiopsi? Ya itu yang harus ada indikasi biopsinya apa. Ya, itu harus kita tahu. Ya. Ya. Konsul ke dokter dulu ya. Iya, kalau nggak sembuh, ada salepnya sak tulitan aja udah baik kok. Asal tepat kumannya. Ya. Kemudian ini ada Mas Ari di Solo. Saat seseorang terindikasi DBD, trombosit akan menurun drastis. Apakah ada cara untuk menaikkan trombosit, dokter? Gitu. Ada cara untuk menaikkan trombosit, yaitu jus jambu, atau di jambu merah, jambu kluthuk merah. Nah, itu di jus itu, atau diobati pakai obat yang ada di setempat, ya ke dokter itu. Nanti dokter akan ngobati, yang ngerawat siapa, harus diopnam dan harus, kalau apalagi mimisen atau gusi berdarah. Tapi kalau enggak ya aman-aman aja, diobati sendiri. Trombosit turun itu, Trombosit itu kan gejalanya ya, bagaimana? Trombosit itu kan normalnya 150.000. Nah, itu cuma 75 atau 20, kadang-kadang sampai 20. Ya kalau rendah banget ya kita harus segera transfusi trombosit. Tapi hati-hati, transfusi trombosit itu menimbulkan zat anti trombosit. Jadi malah jadi nggak benar. Ya, tapi sebaiknya ya ke dokter lah. Ya. Diopnam oleh dokter. Ya. Baik, ini beralih ke Sukoharjo, ada Bu Warsini. Dokter, PPOK itu apa, bisa sembuh total? Apa harus minum obat terus? Matur nuwun. PPOK itu apa? Penyakit paru kronis, obstruksi kronis. Obstruksi itu apa? Buntu. Ya, PPOK penyakit paru obstruksi kronis. Ya, jadi buntu. Ya, itu bisa sembuh, bisa tidak. Ya, tergantung dikultur. Mesti dikultur positif atau negatif, apa kumannya. Ini seperti TBC? Ya, belum tentu TBC. Virus bukan ya? Bukan. Dulu itu karena sakitnya kronis paru ya jadinya begitu, PPOK itu. Ya. Ya. Itu memang biasanya usianya udah sepuh, tapi kalau masih muda ya harusnya bisa baik. Ya. Begitu ya. Satu pertanyaan lagi ini.
Ini dari Basuki di Wonogiri. Dokter, penyakit kelenjar kecil arah saraf telinga sama wajah itu apa nggih? Untuk pengobatan sebaiknya dokter apa gitu? Nggih. Benjolan kecil itu di mana? Kelenjar itu apa ya? Kelenjar Kelenjar kecil itu mestinya di bawah kulit. di bawah kulit ya. Kecil arah saraf telinga sama wajah. Kalau wajah di mana ya? Itu kukul wajah. Iya. Ya. Ya penyakit kulit ke dokter kulit Kulit aja. ya. Ya, ya. Begitu Pak Basuki di Wonogiri. Ya. Iya. Baik, Prof, mungkin saya sampaikan ini di akhir acara ini terkait dengan lupus dan banyak pertanyaan yang bermacam-macam. Ya, ini tadi pertanyaannya macam-macam. Nomor satu, jangan diterima suatu penyakit itu menjadi sedih. Nah itu penyakit Ini lupus nih. lupus. Oh. Ya, Kanan kiri. ya. Ya, ya. Jadi kayak gitu kulitnya. Utamanya pipi ya. Iya, pipi itu jadi butterfly flash. Iya. Itu basah gitu, Prof. Enggak itu kering. Oh, kering ya? Iya. Iya. Itu kalau kulit yang kanan itu lupus yang kanan. Ya, nah gini nih. Ini kan kayak butterfly rash. Ini kayaknya wajah laki-laki. Ya. Laki-laki. Kalau yang tadi wajah perempuan. Laki-laki juga bisa kena. Ya. Ya. Jadi harus segera diobatkan. Ya, diobati kalau sudah, tapi harus yakin hatinya gembira. Jangan sedih. Itu tadi, karena bisa sembuh. Kalau sedih ya itu memperburuk Situasi keadaan. iya, atau ibunya buruk, makin buruk. Tapi kalau gembira ya atau ibunya makin baik. Kita pun ya begitu. Kalau tak gundablek wae lah, gitu ya baik. Ndablek itu kan apa ya artinya? Tidak dipikir banget. Enggak dipikir banget, sudah gembira ya wes gitu aja. Tapi kadang-kadang kata-kata ndablek konotasinya juga negatif. Kowe dikandani kok ndablek beneran. Ya bento. Ya bento. Iya. Jadi semua penyakit apapun itu ujian dari Allah harus diterima dengan baik, dengan ikhlas, dengan syukur. Ya, saya juga kena ini diuji Allah, kena stroke. Ya semua teman-teman, kok cepet mari piye ta ngono. Ya saya itu hanya pasrah, tawakal dan semangat, dan saya latihan apa yang menjadi kekurangannya. Dulu udah ya 8 bulan kok sakit ya. Iya, ya sudah nggak apa-apa. Saya yakin asal memorinya masih baik, saya masih bisa praktek gitu. Kalau memorinya rusak ya nggak bisa praktek gitu ya. Iya. Jadi ketika orang di uji dengan sakit itu tinggal penyikapannya sebenarnya. Iya. Penyikapannya. Ya tetap gembira, tetap berusaha. Ya optimis lah, Allah pasti menyembuhkan. Ya, Allah pasti menyembuhkan. Gitu aja. Saya apa ya? Mau saya petani apa kesalahan saya? Apa saya itu nggak boleh banyak ngomong dulu nih. Ini pas hari-hari politik yang kayak gini. Saya mungkin Allah menyuruh saya diam. Ya toh. Iya. Baik, Bro, terima kasih sekali atas arahan, bimbingan, nasihatnya untuk materi lupus tadi ya. Iya, lupus D. Lupus D. Ada lupus A, ada. D hari itu, hari lupus. Hari lupus. Oh, lupus D. Rumah saya A, B, C, D gitu. Ya. Hari lupus. Hari lupus. Ya. Baik, insya Allah saya sama Mbah Agung nanti soal
lagi di waktu yang akan datang. Alhamdulillah. Ya. Semoga Beri dalam kesempatan kondisi kembali. sehat semuanya. Insya Allah, Amin. amin. Demikian Semua juga para pemirsa MTA TV, Ya. oke ngaji, Amin. ben waras. Insya Allah, Ya, ya waras. Kalau dekat Quran dijaga Allah, waras. Ya, wah kemarin itu ada wisuda di Al Azhar IBS itu janda. Begitu anaknya dimasukkan ke IBS, bapaknya sedo. Ya. Ya ibunya tetap di situ. Padahal mahal itu IBS itu. Lulusnya Quran itu 2 tahun punjul 3 bulan kan. Kan itu Masya Allah. Biasanya kan lulus hafalan Quran 30 juz itu lama. Ya. Ya toh? Ya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu Masya Allah, itu pasien saya kebetulan. Ya, jadi saya menangis Ya, karena cita-cita orang tua yang mulia tadi ya, Iya. mendorong anaknya jadi Masya Allah. Dapat Jadi jumpa. kalau deket Quran itu nyenengke banget, wes. Insya Allah. ya. Iya. Baik, terima kasih Prof dan pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya sampai di sini sajian Suan Dr. Zainal. Saya Janto, Dan saya Bagong. Terima pamit kasih atensi undur. Anda. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.